Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan kita bisa sama-sama berkumpul bertemu di minggu hari ini. Yuk mari aku mau ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa atas setiap kami Tuhan. Kami boleh ada hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau bersatu hati, kami mau sama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau yang menguduskan setiap kami Tuhan, supaya kami layak menyembah datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang lawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sama-sama tangan kita buat Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari sekali lagi katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang
Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita lebih lagi untuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Mari mulai angkat penyembahan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau terus setia kepadamu Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami ya Bapa. Oh Shandaralalalabashe. Kau yang urapi setiap kami Tuhan. Kau yang sertai hidup kami Bapa. Oh ibadah Tuhan. Oh Yesus, kami senang Kau Tuhan. Oh Yesus, mari anak muda angkat suaramu ke penyembahan-Mu. Oh Yesus, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Oh Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Tuhan, hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Mari panggil Dia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Amin. Engkau tahu ceritaku dan
setiap kami, Kau yang urapi setiap hati kami Tuhan. Oh Yesus, kami mau terus mengiring Kau Bapa. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Tuhan, itu kesukaan hati kami Bapa. Taat hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Yakin anugerahnya
Shalom jemaat muda Youth GBI Reach dan juga segenap anak muda yang ikut hadir menyaksikan ibadah online streaming hari ini. Kita semua, saya percaya orang-orang yang diperhitungkan Tuhan masuk di 2021 bukan dengan kebetulan, tetapi ada satu maksud dan rencana Tuhan yang harus kita tangkap, apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi saksi buat kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang indah, kesempatan yang baik yang Kau berikan kepada kami semua, anak-anak muda. Kami percaya Tuhan Maha Hadir dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau mampu untuk menjamah kami. Dan setiap firman Tuhan yang dibagikan itu sangat mampu untuk mengubahkan kami menjadi anak-anak muda yang setia, yang on fire, yang komitmen, semangat melayani Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati juga kami semua, biar kami sama-sama diurapi Tuhan, sehingga firman Tuhan yang dibagikan bisa berbuah sampai dengan 100 kali lipat, dan kami siap untuk diberkati, untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, sekali lagi nama saya Fernando Conan. Terima kasih buat kesempatannya untuk berbagi berkat lewat sharing kebenaran firman Tuhan. Saya ingin bagikan satu tema yang buat saya sangat penting sekali, yaitu be a winner every day. Not every Sunday, but every day. Karena iblis ini berusaha mentwist kita. Kita kayaknya seger menang cuma di hari Minggu saja, atau di saat-saat ibadah saja. Tetapi be a winner every day be a winner. Buat orang Kristen, buat murid-murid Yesus, slogan yang sangat familiar kita dengar adalah lebih dari pemenang. Ya, tapi iblis nggak suka. Iblis maunya kita ini jadi orang Kristen yang cenderung kalah. Lewat apa? Lewat tipuan-tipuan yang dia berikan kepada kita, sehingga banyak orang Kristen itu kena tipu iblis. Orang Kristen yang gak suka baca Alkitab, orang Kristen yang masih suka dendam, orang Kristen yang masih sulit mengasihi, sulit memberi, itu semua kena makan yang namanya tipuan-tipuan iblis, sehingga hari demi hari dia lewati dengan kekalahan. Kita buka satu ayat yang luar biasa di 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-14a, bunyinya seperti ini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Bersama dengan Yesus, kita selalu berada di jalan kemenangan. Artinya apa? Bagi orang Kristen, kemenangan adalah takdir. Selama kita berjalan dengan Yesus, kemenangan adalah takdir. Kekalahan adalah pilihan. Loh, kok Conan, kalau kemenangan adalah takdir, kenapa seringkali kita kalah melulu? Karena kita hidup menurut daging kita. Kita hidup menuruti ego daging kita. Firman Tuhan menuliskan, daging itu lemah, roh itu penurut. Orang Kristen yang kalah, yang lemah, karena dia menuruti keinginan dagingnya. Tetapi kalau kita membangun manusia roh kita, roh itu penurut. Tentunya dia akan menurut kepada kehendak Tuhan. Bagaimana kita menjadikan diri kita pemenang setiap hari? Ada 3 hal penting yang harus kita bangun supaya kita menjadi pemenang setiap hari. Ya, pemenang setiap hari. Nah, di 1 Petrus 5 ayat 8-9 jelas di sini, lawan kita si iblis. Dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Dibilang, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ada 3 poin penting. Yang pertama untuk menjadi pemenang adalah have a true faith. Untuk menjadi pemenang, poin pertama, miliki iman yang benar. Kenapa iman menjadi poin penting untuk dibahas dalam tema menjadi pemenang? 1 Yohanes 5 ayat ke-4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Walk by faith. Artinya apa sih berjalan dalam iman? Walk by faith atau berjalan dalam iman artinya berjalan sambil senantiasa melakukan firman. Iman lahir dari pendengaran firman Tuhan.
Iman yang benar lahir bukan dari apa kata orang, tetapi lahir dari haus dan laparnya kita mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kualitas iman kita sangat bergantung daripada kualitas kita memperlakukan firman Tuhan tersebut. Benih yang ditabur tidak pernah salah, tapi tanah hati yang senantiasa bermasalah. Iman yang dewasa artinya bukan sekedar iman yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, Tuhan itu bukan cuma ada, tetapi Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Iman yang dewasa percaya bukan sekedar Tuhan itu hadir, tetapi Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu menyertai. Tuhan itu mau dan mampu untuk menolong kita. Jadi gak ada alasan untuk kita gentar, takut, khawatir menghadapi 2021 yang penuh tantangan ini. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Slogan saya, iman, amin, aman. Barang siapa beriman kepada Tuhan, lalu mengamininya dengan tindakannya, hidupnya pasti aman. Tuhan takes control. Dan iman yang dewasa, iman yang benar, bukan hanya iman untuk meminta kepada Tuhan. Yes, boleh meminta. Itu bagian dari iman kita. Tapi iman yang benar bukan hanya untuk meminta, to get something. Ya, tetapi iman yang benar juga dipakai untuk to survive in any situation. Bukan hanya untuk meminta sesuatu, tetapi juga untuk bertahan dalam segala sesuatu. Karena ada kalanya kita harus bertahan, dan untuk itu diperlukan iman kita. Dan bukan cuma untuk bertahan, tetapi iman yang benar dibutuhkan untuk melepaskan sesuatu, to receive, to survive, and to release. Dalam mengikuti Yesus ada banyak hal yang harus kita lepaskan. Sebenarnya bukan kehilangan sih, tapi digantikan yang lebih baik, yang lebih pas buat kita. Intinya beriman, percayalah kepada Tuhan. Jadilah orang percaya yang percaya. Percaya penuh. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan anak muda. Dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena seringkali orang Kristen lebih kelihatan kayak orang khawatir daripada kayak orang beriman. Poin yang pertama, have a true faith. Milikilah iman yang benar. 1 Timotius 6 ayat 12 di terjemahan sederhana Indonesia berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal, berjuang untuk mendapatkan hadiah kemenangan sesuai panggilan Allah. Ini hidup ini pertandingan iman. Biarlah kita bisa berkata ini ketika dipanggil Tuhan. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku tetap memelihara iman. Jadi yang pertama untuk jadi pemenang, milikilah iman yang benar. Yang kedua, apa yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemenang? Be strong in the spirit. Untuk kita jadi seorang pemenang, kita harus kuat dalam roh kita. Bangun kehidupan roh kita. Hidup ini sebuah peperangan rohani, di mana dalam peperangan rohani ini dusta iblis masuk untuk menipu kita. Sehingga kita jadi orang Kristen mungkin ke gereja, mungkin masih ibadah, tapi gak suka baca Alkitab. Mungkin baca Alkitab, tapi gak suka melakukan firman Tuhan. Masih gampang marah-marah. Masih gampang benci sama orang. Masih banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Penting sekali kita harus membangun kehidupan rohani kita. Kenapa? Karena manusia diciptakan, ya kita percaya, kita ini terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Jangan hanya fokus membangun body kita. Ya secara jasmani kita harus semakin bertumbuh, semakin dewasa. Tetapi jangan lupa secara spirit juga sama. Jangan hanya body kita yang kuat. Jangan hanya jiwa kita yang kuat, tetapi roh kita harus kuat. Dan tentu asupan daripada roh beda daripada asupan daripada daging. Misalnya wanita pakai foundation yang tebal, bedak yang tebal, itu mempercantik tubuh, tetapi tidak mempercantik roh. Yang cowok nge-gym luar biasa, wow, rutin. Itu membuat tubuh kita kekar. Tapi roh kita belum tentu tidak jadi kekar, bukan belum tentu, tidak jadi kekar gara-gara nge-gym. Kita makan bakmi karet yang enak gitu ya.
nasi goreng kebon sirih, itu hanya mentouch body kita disenangkan. Roh kita mah nggak disenangkan. Asupan roh itu beda. Yang pertama, roh kita butuh apa? Yang saya sebut tadi, truth atau kebenaran. Roh kita butuh asupan kebenaran. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Asupan kedua, roh itu butuh yang namanya worship. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang mengaktifasi roh kita. Makanya ketika menyembah Tuhan, worship God, harus fokus. Jangan nyambi. Ibadah juga harus fokus. Ini ibadah, bukan tontonan. Ada orang memperlakukan ini seperti tontonan. Ditinggal ke WC, ditinggal seduh mie, kayak nonton Netflix ya. Fokus, worship, kita sedang membangun hubungan sama Tuhan. Dan yang ketiga yang membangun spirit kita jadi kuat adalah fellowship. Fellowship dengan orang-orang yang juga memiliki kebenaran. Sehingga lewat fellowship itu banyak impartasi secara rohani yang terjadi. Sehingga secara spirit kita dikuatkan. Dan itu penting sekali. If you strong in the spirit, you are strong. If you strong in the spirit, you are really, really strong. Invest waktu kita untuk membangun kehidupan rohani kita. Your spiritual journey will impact your life journey. Ingat, manusia tidak hidup daripada roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Harus baca firman Tuhan. Dan firman ini yang membuat kita menang terhadap iblis. Yesus secara tubuh, waktu dicobai iblis di padang gurun, 40 hari nggak makan. Secara tubuh sebenarnya KO. Tetapi yang membuat Yesus mengalahkan iblis di padang gurun itu, iblis akhirnya pergi. Karena Yesus ada firman dalam dirinya. Dia ada firman Tuhan yang dia keluarkan, yang dia hidupi. Jadi penting sekali anak-anak muda harus cinta firman Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang rohnya kuat, hidupnya dipimpin oleh roh. Dan orang yang dipimpin oleh roh, ciri-cirinya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yaitu karaktermu berubah. Karakter yang digambarkan oleh buah-buah roh. Hidupmu penuh kasih. Hidupmu penuh sukacita. Hidupmu penuh damai sejahtera. Hidupmu penuh kebaikan. Kamu jadi orang yang murah hati. Kamu jadi orang yang sabar. Kamu mampu untuk menguasai diri. Jadi penting sekali manifestasi dari kerohanian kita adalah apa yang tampak, yaitu karakter kita. Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi penting sekali kita harus membangun kehidupan rohani kita. Dan kita akan mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Karena Tuhan adalah roh. Kalau kita membangun kehidupan rohani kita, kita akan terkoneksi sama Tuhan, saudara. Jadi penting sekali. Yang pertama poinnya adalah miliki iman yang benar. Karena iman itu mengalahkan dunia. Iman yang dewasa. Yang percaya bahwa Tuhan take over, Tuhan kontrol kehidupanku. Gak ada alasan sedikit pun untuk khawatir, untuk cemas, untuk takut. Karena kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Yang kedua, milikilah roh yang kuat. Be strong in the spirit. Manifestasi dari strong in the spirit. Kita dipimpin oleh roh. Dan dipimpin oleh roh tampak daripada perwujudan karakter kita. Yaitu buah-buah roh. Dan itu memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, penting sekali untuk kita menjadi seorang pemenang adalah be renewed every day. Biarlah kita diperbaharui setiap hari. Every day. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. That is why we never give up, kata Paulus. Walaupun our bodies semakin merosot, are dying. Dibilang walaupun secara lahiriah kami semakin merosot karena sudah semakin tua ya. Tetapi our spirits are being renewed every day. Manusia batiniah kami, apa yang di dalam kami, diperbaharui setiap hari. Penting sekali untuk jadi pribadi yang diperbaharui setiap hari.
Karena banyak sekali apa yang kita tahu dulu, itu sudah usang. Maksudnya usang apa? Kita udah gak hidupi lagi. Kita pernah ikut retret seminar gambar diri. Kita ngerti itu. Tapi sekarang kita mulai minder. Berarti yang kita tahu dulu sudah usang. Kita mengerti tentang apa itu sukacita. Tapi kita sering sekali baper, sedih. Sudah usang sukacita yang kita pernah dengar, yang pernah kita pahami itu. Ada dua hal yang selalu saya minta setiap pagi sama Tuhan. Dua hal yang sangat penting dalam konteks menjadi pemenang. Yang harus tidak boleh usang, harus diperbaharui setiap hari, teman-teman terkasih. Yang pertama, minta Tuhan dalam doamu. Tuhan, perbaharuilah kasihku. I wanna become agent of love. Agen kasihnya Tuhan. Ajar aku mengasihi orang seperti Tuhan mengasihi mereka. Kenapa ini penting? Saya angkat sebagai poin ini. Kasih harus terus tidak usang diperbarui setiap hari. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Dibilang seperti itu. Orang yang takut gak akan menang dalam peperangan. Dan dibilang kasih yang sempurna, artinya kasih Yesus, kasih agape yang tidak bersyarat and never ending. Itu melenyapkan ketakutan. Tangkap kasihnya Tuhan dan bagikan kasih Tuhan itu untuk dirimu dan untuk orang-orang di sekelilingmu. Mereka butuh dirimu yang penuh kasih. Minta Tuhan kasihnya Tuhan kepada kita. Biar kita terus rasakan kasihnya Tuhan dan kita menyalurkan kasih itu untuk orang-orang yang kita temui. Orang tua kita, ingat, mengasihi tanpa syarat. Bukan kasih karena, tetapi kasih walaupun. Bukan karena, tetapi walaupun apa yang terjadi, saya tetap mengasihi. Yang kedua yang harus kita perbaharui, jangan biarkan dia usang, adalah hikmat. Minta Tuhan terus berikan hikmat yang baru setiap pagi. Pengkhotbah 9 ayat 18 berkata, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Hikmat lebih penting. Minta hikmat Tuhan. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Keliru artinya kekurangan hikmat. Akan merusak banyak hal baik. Jadi minta Tuhan setiap pagi, Tuhan berikan hamba-Mu ini hikmat. Berikan kami hikmat untuk bisa benar dalam memilih yang benar dalam hidup ini. Dibilang kalau kita meminta hikmat, Tuhan akan memberikannya. Hikmat dan kasih ya. Salomo itu penuh hikmat. Tapi kasih kepada Tuhannya kurang. Akhirnya dia menyeleweng, menyembah berhala. Menyeleweng dengan allah-allah lain. Kenapa? Hanya punya hikmat. Tapi tidak dibangun kasihnya. Kedua aja, kasih. Minta sama Tuhan terus diperbaharui. Minta doa. Dan hikmat, Tuhan beri aku hikmat untuk aku jalani hari ini dengan baik. Dan hikmat ini luar biasa saudara. Saya selalu alami. Kita gak pernah tahu bagaimana hikmat bekerja. Tetapi ketika hikmat itu sudah bekerja, kita sadar, wow, tadi barusan bukan gue tuh. Itu hikmat Tuhan tuh, gila aku bisa berpikir demikian. This is God's wisdom. Jangan memegahkan diri, kita percaya semua itu Tuhan berikan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita ini dibilang Yesus yang mengatakan kita ini akan seperti domba di tengah-tengah serigala di dunia ini. Maka hendaklah tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Itu bicara kasih dan hikmat. Tulus seperti merpati kasih dan cerdik seperti ular bicara hikmat. Jadilah anak-anak muda yang penuh kasih dan penuh hikmat. Saya percaya Anda akan jadi anak-anak muda yang jadi berkat luar biasa untuk sesama. Ada 3 hal penting berarti ya, 3 hal penting yang untuk dibawa pulang, untuk dihidupi, untuk kita menjadi seorang pemenang. Yang pertama, miliki iman yang benar. Have a true faith. Lalu be strong in the spirit. Pastikan bukan hanya punya iman yang benar. Iman ini sebuah perisai. Di mana iblis itu ingin memanah kita dengan panah api dari si iblis. Tetapi iman yang benar membentuk sebuah perisai sehingga kita tidak bisa dipanah oleh iblis. Nggak mempan tipu muslihat iblis. Iman lahir daripada pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, be strong in the spirit. Miliki roh yang kuat. If you strong in the spirit, you are really, really strong.
truth, kebenaran harus masuk. Worship kepada Tuhan, miliki jam ibadah, jam doa, dan juga fellowship dengan orang-orang yang beriman. Saya percaya rohmu akan kuat dan kau akan dipimpin oleh roh dan karaktermu pasti diubahkan Tuhan. Dan yang ketiga adalah be renewed every day, diperbaharui setiap hari. Ada dua hal penting, kasihmu dan hikmatmu. Minta dua itu. Tuhan berikan kasih yang baru hari ini. Tuhan berikan hikmat yang fresh hari ini. Dua hal itu penting untuk kita bisa berjalan sebagai pemenang. Saya tutup dengan satu ayat yang sangat terkenal, Roma 8 ayat 35 dan 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, kematian? Tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Tetapi dalam semuanya itu, justru kita lebih daripada pemenang. Karena kita percaya Yesus mengasihi kita. Jadi penting sekali, lebih dari pemenang bukan sekedar ucapan, tetapi iman yang harus jadi tindakan yang nyata. Bahwa kita percaya Tuhan mengasihi kita. Jadi lebih dari pemenang bukan bicara kita sakit lalu sembuh, kita miskin lalu jadi kaya. Tetapi lebih dari pemenang artinya kita percaya bahwa apapun keadaan kita, Yesus mengasihi kita. Ya teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua menjadi anak-anak muda yang berjalan terus sebagai pemenang. Be a winner every day. Iman yang benar, roh yang kuat, dan senantiasa kasih dan hikmatmu diperbarui setiap hari. Saya berdoa buat kita semua, jangan lupa be a winner every day. Every day, be a winner. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kau baik, kau dahsyat, kau luar biasa. Biar firman yang kami dengar terus bergaung dalam hati kami, bahkan menjadi rema dalam hidup kami. Kami menjadi anak-anak muda yang menjadi pemenang, menjaga iman kami, membangun manusia roh kami, dan senantiasa diperbaharui hikmat dan kasih kami, sehingga kami nggak lagi kalah hanya karena tipu daya si iblis, tapi kami bisa berjalan dalam iman terus dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain, sehingga kami bisa merebut mahkota kehidupan, yaitu panggilan sorgawi dalam hidup kami. Jadikan kami semua di sini kepala, bukan jadi ekor, jadi anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan, bukan dengan cara kami, tapi dengan cara Tuhan. Terima kasih. Hamba telah selesai meteraikan firman Tuhan, biar firman Tuhan ini berbuah lebat sampai dengan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami boleh ada, kalau kami boleh bersama Tuhan untuk menghadiri ibadah online, Tuhan, semua karena Engkau, semua karena penyertaan Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan, Tuhan, atas setiap kami. Berkati firman yang telah disampaikan supaya tertanam dalam hidup kami, Tuhan, bisa bertumbuh dan berbuah lebat, Tuhan, dan buahnya dapat dinikmati bagi sekeliling kami, bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, Tuhan, bagi teman-teman kami. Tuhan, urapi, Tuhan, semoga dari firman ini, Tuhan, akan menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau juga memberkati Kak Fernando, Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengirimkan Kak Fernando, Tuhan, untuk menyampaikan firman pada siang menjelang sore hari ini, Tuhan. Berkati dia, Tuhan, setiap keluar masuknya. Tuhan, berkati dia, Tuhan, apapun yang dikerjakannya, Tuhan, buat berhasil semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua apa yang dibutuhkan, semua apa yang direncanakan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, penyertaan Tuhan terus atas Kak Fernando. Tuhan limpahkan terus, berlimpah-limpah. Kak Fernando terus dalam lindungan Tuhan setiap harinya, setiap hari terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Kak Fernando, Tuhan, lewat Kak Fernando akan banyak anak-anak muda diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, Tuhan. Kami ucapkan shalom atas bangsa kami, Tuhan. Shalom atas bangsa kami, Tuhan. Kami yakin kesembuhan, kesehatan terjadi atas bangsa kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya pemulihan yang besar terjadi atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu, kami yakin dan percaya tangan Tuhan terus melindungi, tangan Tuhan terus memberkati, tangan Tuhan terus menjaga bangsa ini, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya juga lewat bangsa ini akan bangkit jutaan anak-anak muda Tuhan yang menyembah Tuhan, yang akan jadi pemimpin bagi generasi kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau juga memberkati setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan, dari mulai presiden sampai jajaran paling bawah. Tuhan berikan hikmat kepada mereka terus Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kami yakin pemimpin yang boleh memimpin kami Tuhan itu datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya mereka juga dalam lindungannya Tuhan. Apapun agama mereka, apapun kepercayaan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami juga berdoa untuk pemimpin, setiap pemimpin gereja kami berdoa mulai dari gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan, gembala rayon kami Tuhan, Pak Bundiano Totong, dan gembala kami di GB Rempoa Tuhan, Pak Rondo Pujianto. Terima kasih Tuhan telah kirimkan hamba-hamba ini Tuhan untuk menjadi pedoman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati setiap mereka Tuhan, biar lewat tangannya Tuhan nama Tuhan terus dipermuliakan, biar lewat tangannya juga Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya, Kau memberkati mereka semua Tuhan, setiap keluar masuk mereka, kesehatan mereka Tuhan yang berkati, Tuhan yang perhitungkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap program-program ke depan nanti Tuhan yang akan dijalankan oleh gereja kami, Tuhan yang beri hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, kami angkat tangan untuk generasi kami Tuhan, Youth Reach You di tempat ini Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, Tuhan tahu apa yang kami inginkan Tuhan. Tuhan tahu semuanya Tuhan, Tuhan tahu setiap hati kami Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami Tuhan. Setiap teman-teman kami yang boleh datang ibadah hari ini maupun yang belum hadir ibadah hari ini Tuhan, Tuhan berkati mereka secara berlimpah. Terima kasih Tuhan. Setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, setiap apa yang mereka lakukan, dari mulai sekolah, pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Bahkan yang sedang mencari sekolah, mencari kuliah, mencari pekerjaan, tahun ini Tuhan limpahkan semuanya Tuhan, berkat atas mereka Tuhan. Meyakinkan percaya Tuhan, semuanya Tuhan berkati tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan jagai kami, Tuhan berkati aktivitas kami seminggu ke depan Tuhan. Semuanya dalam lindungannya Tuhan, semuanya Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus.